Swastiastu. Hai Sobat Kiajar. Perkenalkan, kami dari Perwakilan SMA Negeri 1 Denpasar. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan inovasi kami terkait dengan Tekagen. Nah, kira-kira apa sih itu Tekagen? Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putu Sasidi Bawista Dewi dan rekan saya Kadang di Kariguna. dan rekan saya. Anak Agung Raprimus Lagawa. Wih, An. Ngapain nih? Sibuk banget kelihatannya. Iya nih Prim, aku lagi baca berita tentang kemacetan. Soalnya ternyata masih banyak orang yang melanggar rambu lalu lintas. Oh, kebetulan banget nih. Kemarin waktu aku jalan-jalan sama orang tuaku, pas kemarin malam itu aku ngeliat ada orang yang benar-benar ngelanggar rambu lalu lintas di depan mata aku loh. Sudah tabrakan. Pak, nggak boleh sana, Pak. Tapi aku masih heran, Han. Kenapa ya masih ada aja orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas? Padahal kan udah terpampang jelas. Mungkin karena rambunya yang kurang mencolok Prim. Jadi orang-orang tuh pada nggak sadar kalau ada rambunya gitu. Ya juga sih ya, apalagi malam hari kan ya. Iya. Oh iya, aku keinget aku pernah baca salah satu jurnal. Di jurnal ini mengatakan kalau semisal kecelakaan pada malam hari itu persentasenya sekitar 40,6% dibandingkan dengan kecelakaan pada siang hari yang persentasenya 38%. Habis itu pagi hari 19% sama waktu dini hari 2,4%. Ya jadi gituan. Ih, ada Primus sama Andika. Saci, halo. Kalian lagi ngapain nih? Ya lagi ngobrol-ngobrol ringan aja sih. Oh, Kira-kira kamu pernah nggak melanggar rambu lalu lintas? kalau dari aku sendiri aku nggak pernah sih. Cuma aku sering banget sih ngeliat orang-orang yang langgar dan itu tuh buat jalan jadi macet kayak di depan. Pan, masa sih? Depan Iya. sekolah. Kalau nggak percaya nanti kita cek aja ke depan. Oke, boleh. Sekalian tanya Pak Satan gimana? Boleh? Oke, gas yuk. Pak, mau nanya dong sebentar, Pak. Ya silakan. Jadi Ada kan kalau misalkan pulang sekolah ini bener ya? Katanya macet banget di depan. Benar. Kira-kira apa tuh penyebabnya, Pak ya? Jawabnya karena mobil-mobil yang utara udah boleh ke selatan, sudah ada rambu-rambu, ya harusnya balik putar. Nah Pak, kalau misalnya malam-malam tuh sama juga macet gitu atau gimana Pak? Malam-malam ya kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi, kadang pencahayaan nggak gitu bagus, nggak kelihatan. Oh gitu ya. Berarti kecelakaan tuh ada ya, Pak yang pada malam hari Ada. itu ya? Karena mungkin penerangannya kurang gitu, Pak, Penerangannya ya, kurang. Oh gitu. Ya. Oh, jadi gitu ya permasalahannya. Kira-kira gimana kita kalau misalnya kita ngebantu masyarakat buat ngatasin permasalahan-permasalahan yang tadi? Bisa sih. Kalau menurut aku sih, gimana kalau buat rambu lalu lintas di malam hari, tapi kita buat menarik gitu? Oh, kalau misalnya menari itu kayak gimana? Ya mungkin diisi cahaya sih, karena kan seperti kita ketahui, ya rambu lalu lintas sekarang tuh cuma plat biasa aja. Ya mungkin orang udah bosen kali ngeliatnya. Oh, mungkin ya. Kalau misalnya kayak gitu, berarti kita harus perlu listrik dong untuk dayanya. Kira-kira gimana tuh caranya nyari listriknya? Kita seharusnya pakai sumber daya terbarukan. Karena setauku, dari data yang terbaru, 86,95% sumber listrik Indonesia berasal dari sumber daya tidak terbarukan, yaitu contohnya batu bara. Jadi harusnya sih kita bisa pakai PLTA, PLTU, PLTB, C, D, E, F. Menurut aku sih, gimana kalau kita buat pembangkit listrik tapi tenaga tekanan? Boleh tuh, tapi gimana ya caranya? Penasaran? Yuk ikutin. Hai Gensi, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membuat Tekagen, yaitu tekanan generator. Nah, jadi apa sih Tikagen itu? Secara simpelnya, Tikagen adalah sebuah teknologi yang memproses perubahan gaya tekanan menjadi energi listrik. Nah, teman-teman semuanya, kalian penasaran ya bagaimana sih cara kami memproduksi Tekagen ini? Yuk simak! Produk yang akan kami buat adalah Tekagen. Tekagen akan diaplikasikan pada jalanan tertentu, khususnya jalanan yang sering mengalami aktivitas lalu lintas yang memerlukan tingkat keamanan yang tinggi, seperti area di dekat sekolah, area dekat pasar, ataupun area jalanan di pinggir lapangan.
Tekagen didesain sebagai sebuah media yang digunakan untuk membantu mengkonversikan tenaga tekan dari kendaraan untuk dijadikan sumber energi terbarukan sebagai cadangan energi dalam bentuk baterai. Pengaplikasian Tekagen berbahan piezoelektrik dilakukan pada area yang padat mobilisasinya sehingga sistem kerjanya akan berjalan secara optimal. Contoh kecil yang ingin kami lakukan adalah pemasangan piezoelektrik di area depan sekolah yang merupakan jalanan padat kendaraan yang tentunya akan membantu dalam sistem kerja piezo menjadi energi listrik. Pengaplikasiannya sangat sederhana, dipasang di beberapa bagian jalan dengan desain piezo yang berada diselingi dengan gundukan atau polisi tidur bukan tanpa alasan. Namun, untuk memperbesar adanya perubahan tekanan yang secara pegas dan secara otomatis memukul kristal piezoelektrik yang berbahan dielektrik. Jadi, pada saat memberikan tekanan pada bahan dielektrik, maka akan terbentuk medan listrik. Penyusunan rangkaian piezo dilakukan secara paralel agar daya dapat dihasilkan lebih banyak sehingga target dalam pengisian daya yang nantinya akan melibatkan baterai akan berfungsi secara optimal. Berikut adalah mekanisme kerja dari Tekagen. Yang pertama, piezoelektrik dihubungkan ke dioda dengan rangkaian seperti pada gambar. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan arus listrik dari piezoelektrik yang menghasilkan arus bolak-balik. Kemudian, hubungkan dengan modul pengisian daya yang selanjutnya digunakan untuk mengisi energi ke dalam baterai dengan memasukkan arus listrik melaluinya. Nah, barulah hubungkan dengan lampu. Eits, jangan lupa sebelum itu starter wajib diisi terlebih dahulu untuk memutus dan mengkoneksikan arus listrik. Ketika piezoelektrik mendapatkan tekanan dari kendaraan, maka ia akan menghasilkan listrik yang akan dialirkan ke dioda, kemudian akan dibawa ke modul pengisian daya, dan akan terlihat indikator merah berkedip yang menandakan berlangsungnya pengisian daya. Setelah daya dari baterai terisi dan disimpan saat siang hari, barulah lampu dapat diaktifkan pada malam hari. Dilakukan pengujian tegangan dengan voltmeter untuk mengetahui besarnya tegangan yang dihasilkan piezoelektrik pada parameter kuatnya tekanan dan frekuensi penekanan. Dari hasil pengujian tersebut, didapatkan hasil bahwa dengan tekanan yang kuat dan frekuensi penekanan yang tinggi akan menghasilkan tegangan paling besar hingga mencapai angka 10,77 volt. Semakin besar tegangan yang dihasilkan, maka semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Kira-kira mungkin dari Bapak ada saran dari proyek yang sudah kami buat ini? Dari maket yang kalian buat itu sebenarnya sudah lumayan bagus, tapi ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan lagi sedikit. Kalau dari desain, dari gambar, kalau kayak gini, nanti itu bisa memungkinkan pengendara motor atau pengendara mobil yang bisa melewati celah yang lainnya yang tidak ada polisi tidurnya untuk mencari aman. Maka dengan demikian ini kayaknya perlu kita tambah panjangkan lagi di bagian polisi tidur yang ini. Nah, jadi bagiannya untuk memperbesar tekanan, untuk memperbesar gaya yang diberikan dapat dilaksanakan dengan meninggikan di bagian polisi tidurnya ini. Jadi tinggi tapi jangan terlalu tinggi supaya seandainya bumper mobil yang lewat juga tidak rusak dan lain sebagainya. Kalau dalam penerapan sehari-hari, dalam penerapan secara langsung di lapangan, tingginya tersebut kurang lebih 15 cm. Berikut adalah potongan video sosialisasi mengenai prinsip kerja dan implementasi Tekagen kepada masyarakat. Dan ini adalah pendapat mereka. Ya, idenya bagus untuk memaparkan ini biar bisa kerjasama dengan pemerintah. Ya, sudah bagus sih. Sudah kreatif anak-anak sekarang ya. Kalau menurut aku setelah tadi kalian jelasin tentang gimana kerjanya ini, terus asal-usul kalian bisa buat ini, menurut aku tuh di luar dugaanku banget karena aku aja nggak mikirnya ke sana kayak gitu. Dan menurutku ini ide bagus yang benar-benar harus dikembangkan dan aku beneran kagum banget sama ide-ide kalian yang akhirnya bisa gitu kepikiran kayak gini. Kalau menurut aku mungkin ada tambahan ya, misal kalian harus pastiin lagi kenapa ini bisa efektif, kemudian juga akankah ini selalu berguna gitu, maksudnya sumber dayanya apakah akan selalu ada, kemudian juga ini kan bakal misalnya kalian bakal terapin di jalan-jalan. Nah, sebelum kalian terapin itu, apakah nanti ketika kalian membangun yang kalian rencanakan ini, apakah kalian tidak menimbulkan masalah yang baru lagi, misalnya ketika kalian bangun ini, apakah ntar ada kemacetan baru lagi karena jalannya ditutup, ini kan ngabisin lumayan gini ya. Kalau lebih kayak gitu, tapi di luar daripada itu aku yakin kalian bakal nemuin solusinya kayak gitu.
Jangan jadikan tekanan sebagai beban dalam hidupmu. Jadikanlah tekanan sebagai sumber dari energi listrik. Bersama Tekagen, kita bawa Indonesia menuju negara yang ramah emisi karbon. Sekian dari kami. Sampai jumpa Sobat Kiajar. Om Santi 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 Om.